Bapak Apoteker IGD Purnayogi SSI beserta jajaran pimpinan Apotekku Group. Selamat pagi Pak Yogi, sudah meluangkan waktunya, meluangkan seluruhnya timnya untuk bisa menjadi bagian dalam kolaborasi kami hari ini. Para peserta narasumber pada kegiatan pagi hari ini, saya sapa dulu pemateri yang pertama, Ibu Apoteker Niputu Udayana Antari S.Pharm MSc. Memberikan topik hari ini edukasi pasien melalui pemberian informasi obat. Mudah-mudahan selalu sehat Bu Uday dan semangat dalam memberikan materi hari ini. Pemateri kedua Ibu Dr. Mufti Nur Latifah SIP MA. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya Bu Mufti. Tidak salah sebut. Selamat pagi, salam kenal Ibu Panitia, hadirin mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Desa Yang Widiwasa, karena berkat karunia kita bisa diberikan kesehatan untuk mengikuti acara pagi hari ini dalam keadaan yang tentu saja baik begitu ya. Saya aturkan terima kasih atas kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini tadi sudah disampaikan oleh MC dengan tema aplikasi penggunaan media edukasi pemberian informasi obat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat melakukan pengabdian secara online. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara langsung di kemudian hari. Terima kasih atas hari ini ya, diberikan waktu dan kesempatan untuk Apotekku bisa berkolaborasi dengan Universitas Mahasaraswati dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat yang saya rasa sangat banyak manfaat yang akan kita bisa terima hari ini, dalam arti bagaimana kita bisa belajar tentang lebih dalam lagi, mendapatkan perspektif baru tentunya dari para praktisi ya, para praktisi dan akademisi tentang edukasi pasien, kemudian bagaimana mengkomunikasikan empati secara nonverbal dalam pelayanan kefarmasian ya. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap sivitas akademika Universitas Mahasaraswati atas kesempatannya hari ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ai ya, selaku dekan yang sudah mempercayakan dan memberikan kesempatan kepada Apotekku. Kemudian juga kepada narasumber yang saya sangat luar biasa dari Ibu Uday ya. Kita sempat diskusi kemarin tentang bagaimana memberikan edukasi melalui sarana kalender ya. Jadi bagaimana dari kalender yang ada di apotek, nanti kita dari kalender itu akan kita berikan informasi-informasi yang bisa mempermudah bagaimana kita menjelaskan, memberikan edukasi kepada pelanggan yang datang ke apotek. Kemudian juga pemateri dari Ibu Mufti Nur Latifah ya, yang tentunya akan memberikan kita bagaimana cara berkomunikasi tentunya dengan empati ya, karena dengan empati tadi harapannya apa yang kita sampaikan, kemudian apa tujuan kita memberikan informasi obat tadi akan tersampaikan dengan sepenuhnya. Jadi inilah standar kita untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Kegiatan dispensing ada melingkupi banyak kegiatan, mulai dari menyiapkan, menyerahkan, dan akhirnya memberikan informasi obat yang kita serahkan itu kepada pasien. Tentunya dispensing ini dilaksanakan setelah kajian administratif, farmaseutik, dan klinis itu memenuhi syarat. Nah, terus ketika memberikan informasi obat, ini kita tentunya harus ngomong dengan pasien. Nah, komunikasi efektif ini sendiri merupakan core kompetensi dari tenaga kefarmasian. Ini saya kutip dari Kemenkes RI yang terbaru tahun 2023 tentang standar profesi apoteker. Apoteker itu harus mampu menggunakan prinsip-prinsip komunikasi secara verbal dan nonverbal. Ini nonverbal ini yang akan dibahas lebih mendalam nanti oleh Bu Mufti. Sekaligus bisa menunjukkan empati dalam melakukan pelayanan. Pada penelitian yang lain, bersama tim saya yang lain, saya juga menemukan bahwa semakin baik komunikasi interpersonal tenaga kefarmasian, maka semakin tinggi kepuasan pasien. Tenaga kefarmasian juga harus memperhatikan penampilan. Nah, ini penampilan bagaimana appearance kita di depan pasien, dan kompetensi teknis kefarmasian dalam memberikan informasi obat.
Termasuk juga peneliti dari luar juga menyatakan bahwa empati apoteker dalam berkomunikasi dengan pasien itu sangat penting. Jadi ini adalah salah satu kata kunci bagaimana kita bisa melayani pasien sehingga pasien bisa puas dengan pelayanan kefarmasian yang diberikan. Baik, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Semoga bisa memberikan sedikit semangat, suntikan semangat bagi Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian untuk lebih memperhatikan materi yang tentunya sangat menarik yang akan dibawakan oleh Bu Mufti nanti. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, atau kalau di Jogja kami memanggilnya Mas dan Mbak sekalian. Perkenalkan, nama saya Mufti Nur Latifah. Tapi biasanya saya dipanggil Ipeh di Departemen Ilmu Komunikasi UGM. Saya berasal dari Yogyakarta di UGM, dan kebetulan sampai hari ini saya masih mengabdi di universitas saya di Departemen Ilmu Komunikasi UGM. Kemudian senyuman itu kan jadi elemen pertama. Kayak kita ketemu dengan orang lain itu kan memulai awalnya itu selalu dengan senyum yang yang lebar, senyum yang tulus. Itu adalah satu hal yang selalu ingin kita bagi kepada orang lain. Kenapa? Karena itu etalase. Kalau kita masuk ke toko, kita berbelanja kan kita tahu, oh ini toko ini ada, atau kita masuk apotek, oh apotek ini namanya apa, dia jualan apa, kan kita lihat dari etalase. Nah, senyum itu juga etalase. Kita senyum, kita bisa memberikan kesan kepada orang lain. Nah, pertama, kalau kita bicara soal manfaatnya, komunikasi nonverbal itu meningkatkan pemahaman antar individu dengan menyampaikan perasaan yang sulit diucapkan. Makanya tadi saya bilang sentuhan tangan itu penting. Kalau misalnya dia bersedia dipupuk kayak gitu, atau misalnya Anda menunjukkan wajah dan gestur itu penting, atau Anda juga menunjukkan melihat wajah dari lawan bicara Anda itu penting. Kenapa? Karena itu mewakili perasaan yang kemudian disimpan oleh seorang lawan bicara kayak gitu. Komunikasi nonverbal, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, itu bisa dimulai dari menunjukkan diri. Siapa kita? Penampilan yang empatik itu penting. Penampilan yang empatik ini tidak selalu berkaitan dengan kita menunjukkan empati kita, tapi bisa dimulai dengan menunjukkan kita ini siapa. Anda berperan sebagai apa? Kalau di rumah sakit kan perlu dijelaskan nih, daripada salah kan, ini sebenarnya yang kita hadapi ini perawat kah, dokter kah, apoteker kah, radiolog kah, kan pekerjaan banyak. Di situ penampilan visual itu menjadi satu aspek yang penting. Dan penampilan visual itu tidak hanya kemudian ditunjukkan dengan seragam gitu, tidak. Tapi bagaimana kita menampilkan diri secara rapi. Rapi itu penting. Oke, yang saya ingin tanya kan, kita di apotek itu Mbak Ipeh ya, itu sangat full kerjaan. Jadi kadang kita harus pindah dari pikiran sekarang mikir mau naruh obat di rak. Terus tiba-tiba ada yang nganterin obat datang, kita harus cek. Tiba-tiba ada pasien yang datang. Bagaimana tips yang bisa dilakukan biar kita segera siap untuk melakukan pelayanan publik, istilahnya Mbak Ipeh tadi ya. Padahal kita punya banyak kerjaan lain sebenarnya gitu. Mungkin bisa di-sharingkan Mbak. Kita tahu peran kita. Jadi saat kita berada di dalam situasi tersebut, switching itu apa? Berpindah peran itu jadi satu hal yang kemudian jadi kita biasakan kayak gitu. Oke, aku jadi ibu, maka kemudian tadi yang jadi dosen tadi aku tinggalkan karena peranku saat ini menjadi ibu. Oh ya, aku sekarang jadi dosen kayak gitu, karena aku ada di kelas, tidak lagi menjadi researcher yang turun di lapangan. Terima kasih Ibu Uday dan Ibu Mufti atas sosialisasi materinya. Acara selanjutnya akan kami lanjutkan dengan acara penyerahan sertifikat secara online kepada Dr. Mufti Nur Latifah sebagai pembicara. Izin Mbak Ipeh ini kami serahkan secara online dulu. Semoga suatu saat nanti ada kesempatan untuk beneran ketemu sama Mbak Ipeh
Kami mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang berkenan selama proses ini. Semoga nggak kapok untuk kerjasama dengan kami lagi, dan terima kasih banyak. Terima kasih juga dari saya hari ini diizinkan berbagi dengan teman-teman sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya.